Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh renungan pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami, biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya. Berfirman Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 20 Maret 2024, diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menulis suratnya ke jemaat Korintus dan mengingatkan mereka dan kita bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang kudus di hadapannya. Dan dikatakan juga bahwa Allah secara pribadi mengundang kita menjadi warga kerajaannya yang kekal. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita benar-benar menjadi milik Allah. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Oleh sebab itu, Dia memberikan darahnya yang begitu mahal dan itu tidak kita bayar. Tapi senantiasa diberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, diberikannya keselamatan dan juga anugerah yang kekal bagi mereka. Oleh sebab itu, senantiasalah di jalan Tuhan, di dalam Tuhan. Kita juga patut mensyukurinya. Karena kematian Tuhan Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Tuhan ada jalan keselamatan. Oleh sebab itu, senantiasa mari mau dibaharui oleh firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi harus benar-benar seturut di jalan Tuhan. Harus mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita semua adalah sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Dan itu diberikan dengan anugerahnya yang begitu mulia. Lalu sebab itu mari menerimanya dan tunjukkan bahwa iman kita berkualitas di hadapan Tuhan, ya. Jangan pernah takut untuk menyaksikan iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi melalui kehidupan kita mampu menyaksikan iman percaya kita. Jadi jangan pernah takut dengan apapun di dalam kehidupan ini. Jadi harus mampu hidup di hadapan Tuhan dengan penuh hormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih karunia-Nya diberikannya kepada kita. Dan oleh sebab itu kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahteranya hadir di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mampu berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan setiap orang, berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu tunjukkan bahwa kita benar-benar di dalam Tuhan. Jangan pernah mau dipecah belahkan oleh apapun dan kondisi apapun di dunia ini. Baik misalnya pergumulan, kesulitan, perbedaan, dan juga kegagalan. Dan itu semua bukan akhir, ya. Tapi semuanya berlalu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, senantiasalah
mau dibaharui oleh firman Tuhan. Jadi apapun penderitaan yang kita lalui, ingat, senantiasa memandang kepada salib Kristus. Tuhan sudah terlebih dahulu menerimanya. Kita juga harus mampu memikul salib. Kita harus mampu menyaksikan iman percaya kita kepada setiap orang. Jadilah menjadi contoh bagi setiap orang. Harus mampu menjadi berkat bagi dunia ini. Di terang yang daripada Tuhan harus mampu kita tunjukkan. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya yang kudus di hadapannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hiduplah di dalam kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah. Dan itu sudah diberikannya kepada kita. Untuk itu, jangan pernah mau lagi terlibat dengan kuasa kegelapan di dunia ini. Tapi mari hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Harus mampu menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu, di mana Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami pada saat hari ini. Kami tahu Tuhan, kami senantiasa hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu Tuhanlah yang memegang kami, supaya kami hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Dan kami mau menyaksikan iman percaya kami, dan tidak takut akan dunia ini, tapi kami takut akan Tuhan. Bapa yang baik, sertai kami di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.